Ini di sini di kontaknya sih sang pelakornya namanya J ya, mungkin J ini jahanam. Bayangin istri sah dihina pelakor, gila. Ini udah diselingkuhin sama pelakornya, harga diri jatuh. Ini dihina lagi sama pelakornya, buset, hilang harga diri. Kirain mbak itu berkelas loh. Nah, dibales sama si mbak J ini, ngaca loh. Dengan mendapatkan janji manis para berdebah-berdebah buaya ini, nah pelakor ini ngerasa di atas angin. Dia ngerasa bahwa yang salah tuh bukan saya. Karena apa? Segitu pengennya si cowok ini, sang laki-laki ini mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya demi apa? Demi bisa bersama saya yang katanya pelakor. Itu berarti apa? Value saya atau nilai saya sebagai pelakor itu lebih tinggi daripada istrinya. Pelakor ini lebih galak daripada istri sah sampai ngebuat pengen bunuh diri dan anaknya ini masuk rumah sakit. Ibu-ibu dengerin cerita perselingkuhan ini supaya suaminya nggak selingkuh. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, hari ini Let's Go masih belum update tentang kasus berita ya. Let's Go cuman mau mau sharing-sharing tentang apa yang terjadi di dunia pertwitteran yang lagi rame gitu. Nah, jadi ini terdengar seperti klise banget, perselingkuhan. Di mana ada seseorang wanita yang menceritakan bahwa kakaknya ini diselingkuhi terang-terangan. Udah ketahuan selingkuh, si pelakor lebih galak daripada si istri sah. Membuat sang istri sah ingin bunuh diri dan juga anaknya juga hampir aja diikut-sertakan bunuh diri. Itu nggak kuat sama kejamnya cinta di dalam dunia ini. Nah, bagi ibu-ibu, ya ini hiburan ya, intermezzo aja. Bukan intermezzo ya, masa kasus perselingkuhan intermezzo? Ya kita ingin mendengarkan curhatan dari wanita-wanita. Siapa tahu ada yang wanita pengen curhat, bisa komen jadi kolom komen Let's Go. Kita bantulah mereka untuk mendengarkan curhat-curhat para wanita yang tersakiti ini. Nah, jadi cerita perselingkuhan ini adalah Let's Go dapat dari Twitternya Elsa Shandira gitu. Nah, jadi Elsa Shandira ini mengatakan ingin bercerita gimana dengan mental kakak kandungku. Nah, kakak kandungnya dibuat hancur sama kedua orang ini yang menari di atas penderitaan kakaknya. Dan juga menghancurkan keponakannya yang berumur 1 tahun, udah 4 bulan nih nggak ketemu papanya sendiri. Kemana papanya? Melancong sama selingkuhan loh. Jadi si Mbak Elsa ini kenapa dia mencurahkan cerita dari kakaknya ini? Karena dia pengen kakaknya ini didengarkan gitu. Misalnya butuh support dari warga-warga Twitter. Nah, ini salah satunya Let's Go mensupport kakaknya Mbak Elsa dengan cara menceritakan ke orang lain supaya apa? Orang lain tahu dan bisa mensupport juga. Nah, jadi kita lihat ya di sini ternyata ada foto pasangan yang sedang berbahagia. Ceweknya cakep, suaminya ganteng, anaknya lucu walaupun kita blur. Nah, ini foto yang katanya tuh membuat sang kakak itu kayak hampir kehilangan nyawa gitu. Jadi gimana sih awalnya? Ini buat ibu-ibu sama teman-teman juga. Gimana sih awalnya perselingkuhan ini bisa terjadi? Ini dijadikan pelajaran ya. Jadi Let's Go sambil baca juga ya kadang-kadang ya gitu. Jadi di awal tahun 2023 Februari, baru banget nih, beberapa bulan lalu, kakaknya ini mengetahui adanya perselingkuhan. Dan kakaknya udah tahu ada perselingkuhan. Tapi suaminya bukan Virgon sama si Reza Arab ya, bukan. Suaminya orang biasa. Udah tahu adanya perselingkuhan dan dia tuh udah sempat menegur si 2 orang yang berselingkuh ini, yaitu suaminya sama sang pelakor. Jadi kakaknya Elsa ini, nah kita sebut siapa ya namanya ya? Namanya si Felsia aja, biar gampang gitu. Ini kan adiknya namanya Elsa yang menceritakan. Kakaknya kita sebut Felsia gitu. Jadi anggapnya kita sebut si Felsia ini udah tahu nih perselingkuhan antara suaminya dengan sang pelakor. Sang suaminya udah nasihatin, kamu kenapa selingkuh sih? Waduh, di tipe-tipe cewek-cewek yang istrinya Virgon ya. Akhirnya si cowoknya hilang juga dari pernikahan. Nah, diceramahin, kamu tuh kenapa selingkuh? Apa sih kurangnya aku? Aku udah berjilbab, aku udah sayang sama kamu, kita udah punya buah hati gitu. Dan sang pelakornya ini, di sini di kontaknya sih sang pelakornya namanya J ya. Mungkin J ini jahanam. Nggak tahu ya, J aja. Dia udah juga menasihati sang pelakor ini supaya jangan gangguin sang suaminya. Tapi awalnya sang pelakor ini mengatakan dia meminta maaf dan nggak akan mengulangi lagi. Ini ada catatannya. Nah, jadi si J ini, si jahanam ini, nah
Dia bilangnya harga diri saya lebih berharga gitu. Mungkin si Jahanam ini baru tahu dia punya istri ya. Rizky baca di atasnya nih, mau dia jenderal pun saya nggak mau gitu. Harga diri saya lebih berharga gitu. Langsung dijawab lah sama si Felicia ini. Ya mbak, mending cari yang kaya aja mbak, yang single. Dinasihatin kan, jangan cari suami saya udah nggak kaya, nggak single lagi. Nggak tahu ya, mungkin kaya ya gitu. Oh iyalah, tapi dia tahu rumah mbak nggak, pernah ke rumah mbak nggak gitu. Enggak, saya nggak mau bawa dia ke rumah. Terus mbak udah ketemu berapa kali, kalau boleh tahu, waktu kapan ketemunya? Dia cuma tahu salonku gitu. Pertanyaannya bukan gitu mbak Felicia. Mbak udah ngapain aja mbak? Gitu. Tutup-tutup gitu. Alasan dan lain-lain mbak, kasihan anak saya mbak, dia minta supaya pelakor ini ngerti lah kita punya anak gitu. Tahu nggak ya, habis pikir gitu, dia udah punya anak tapi kok tega ngaku itu sama mbak ya. Di mana otaknya dia? Di sini. Lo di dengkul maksudnya ya. Iya, makanya udah kebiasaan kemarin begitu minta maaf, terus janji nggak akan begitu lagi. Tapi kenapa mbak mau maafin? Nah, si Jahanam ini, dia bertanya, kenapa mbak mau maafin? Kan katanya udah pernah selingkuh si suaminya ini. Mbak nggak kasihan sama perasaan sendiri gitu. Saya punya anak mbak gitu. Jadi si Jahanam ini bilang, maaf banget ya mbak gitu. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba diberatkan dengan masalah kalian. Saya salah apa? Saya nggak mau. Suami saya yang salah mbak. Gila, itu katanya mbak Felicia ya. Bukan mbak yang salah, suami saya yang salah. Burungnya sering melincar kemana-mana. Sakit hati banget. Cari laki-laki yang baik mbak. Aku niat baik, malah aku yang dimaki-maki gitu. Sama siapa mbak? Nah, dia nanya sama siapa dimaki-maki si Jahanam ini. Iya mbak, bilangin aja hanya iseng sama mbak kemarin karena berantem aja sama saya. Iya nggak apa-apa, saya nggak mau sama Kenny. Oh, nama Kenny. Kenny cerita nama suaminya guys gitu. Ya bagus mbak, Kenny juga cuma iseng mbak gitu. Oh ini meyakinkan bahwa mbak tuh bukan spesial di mata Kenny. Kenny itu cuma iseng. Iseng berhadiah. Yang lebih dari Kenny banyak. Nah gitu katanya pelakornya ya. Sering isengin cewek pada kebaperan semua gitu. Saya enggak. Ya pelakornya bilang, saya nggak kebaperan. Saya cuma ikutin apa maunya Kenny. Kenny suruh saya buka, saya buka. Kayak anak buah saya no baper semua. Sama sekali enggak, alhamdulillah banyak kalau enggak. Malah saya kasih tahu mbak gitu. Jadi dikirain setelah dinasehati sama mbak Felicia ini, oh masalahnya clear. Tapi kan emang suaminya tukang apa? Tukang selingkuh, bener. Sampai pada akhirnya semuanya berbalik. Pihak wanita alias selingkuhannya si Mbak J tadi, Mbak Jahanam ini, itu menghina si Felicia melalui WhatsApp gitu. Menghina si istri sah. Bayangin istri sah dihina pelakor, gila. Ini udah diselingkuhin sama pelakornya, harga diri jatuh. Ini dihina lagi sama pelakornya, buset, hilang harga diri gitu. Ini ada catatnya lagi ya. Let's go baca dari Anda aja. Nanti berarti Felicianya yang ngechat ya. Bilang nggak mau, nyatanya masih diladenin. Itu namanya apa mbak? Nah ternyata udah mungkin ketahuan nih, masih diladenin gitu. Ladenin apaan sih? Jelas-jelas gue datang sama cowok gue. Lu kalau nggak tahu apa-apa, mending diam lu, kocak gaming gitu. Ngakak sama orang sakit, kesetanan. Lu pikir nggak ada undang-undangnya? Lu giniin gua dari kemarin, gue screenshot. Apa yang udah lu ucapin sama gua? Lu mau gua kasusin apa gimana? Urusan lu sama gua sekarang. Nah, jadi pelakornya ini mungkin ya teori aja. Mungkin dia cerita sama si Kenny ini. Aduh mas kok udah punya istri? Ini istrinya mas marah-marah ke aku loh. Nah, si Kenny ini mungkin ya, ini dugaan ya, mungkin bilang, aku udah pengen ceraiin istri aku, sekarang aku pengen nikahnya sama kamu. Nanti kalau kita udah nikah, kamu sah, ya kamu yang istri aku. Ngapain aku harus menghidupi si mantan istri aku lagi? Aku mau semua hartaku, fokusku, kerjaanku semua ke kamu. Gimana? Kamu mau terima nggak? Bener juga mas ya. Lebih baik aku sama mas, kita singkirkan aja istri mas itu. Nah, bisa jadi. Makanya berani punya keberanian dia. Mungkin udah di backing sama si Kenny ini. Akhirnya dibilang lah, saya udah punya buktinya loh mbak. Astagfirullahaladzim. Semoga mbak cepat mendapatkan hidayah. Itu doa dari sang Felicia, istri resmi dari si Kenny. Saya nggak nyangka mbak semurahan ini. Ternyata kirain mbak itu berkelas loh. Nah, dibales sama si mbak Jenny. Ngaca lo! Lo yang murahan, berkelas lah, bisa menghasilkan duit sendiri. Ya, tadi kan katanya dia punya salon ya. Gue bisa ngasilin duit sendiri, gue berkelas. Gitu. Nggak bergantung sama cowok. Jadi kalau lo ditinggalin sama cowok, nggak kesetanan kayak lo. Nah, udah jelas-jelas cowoknya minta cerai, masih aja dikepoin.
nyalahin gue lagi, kocak anjay. Nah, jadi si Mbak J ini, dia ngerasa, ini kan kayaknya kalian mau cerai. Kok kan masih kepoin si calon suami aku? Yeah. Akhirnya ini juga ada screenshotannya, mungkin di IG atau di mana nih, let's go di DM kayaknya. Ini si J ini, tapi di sini namanya CC. Kita sebutnya J lebih pantas. Dia bilangnya bahwa si istri sahnya ini diketawain sama teman-teman gue. Berarti kan cerita ya, gue punya cowok nih, tapi dia punya istri udah ditolak cerai, istrinya nggak mau ke gue. Ih, kocak abis gitu. Gitu ya, diketawain sama teman-temannya. Masih lanjut aja sama si Kenny, ini nggak penting gitu. Teman-teman gue bilang ceweknya kegilaan kali, udah jelas-jelas ditalak, masih aja dikepoin gitu. Ya Allah, semoga nggak merasakan apa yang kakak saya rasakan. Oh, ternyata nih Mbak Elisianya berarti. Dia bilangnya soalnya, semoga kakak nggak merasakan apa yang kakak saya rasakan gitu. Aduh, diketawain nih sama pacar gua ya. Dan akhirnya di bulan Maret ini, mulai baru kemarin, itu si kakak si Felicianya ini baru mengetahui mereka menjalankan hubungan terlarang itu, dan dia tuh udah nemuin bukti-bukti bahwa si cewek ini masih jalan sama si Kenny ini. Di sini ada screenshotannya. Nah, ditanya, lelaki itu siapa, Mbak? Iya, Mbak. Yang jelas dong. Saya datang, dia udah sama cowok. Dan teman saya posisinya, dan saya sama sekali nggak tahu cowoknya siapa. Dan si siapa? Nah, si ini si J ya kita bilang tadi itu. Di sana juga saya nggak ngobrol atau salaman, kenalan sama dia, cuma sekedar foto-foto. Yang di belakang itu, Kak, oh iya betul, itu posisinya kemarin. Iya kemarin Kak, malam minggu gitu. Makasih ya Kak Salma sudah balas pesan saya. Oh berarti ini ada yang ngelaporin nih. Kayaknya saya ketemu si Kenny deh, ini sama cewek. Nah ini bukan cewek selingkuhannya. Nah dilapor lah. Nah ini ya, kita stop sampai sini ya. Let's go mau ngomentari kenapa sih pelakor ini lebih galak sama sang istri daripada istri sah. Nah, karena ini kalian pikir aja, logika aja ya. Pelakor ini ngerasa dia punya value yang lebih tinggi dan dia juga merasa mempunyai rasa memiliki gitu. Nah, kalau kalian istri sah kan kalian ngerasa bahwa kalian memiliki suami kalian seutuhnya dengan diikatkan oleh pernikahan gitu. Nah, coba kalian bayangin waktu kalian jadi pelakor. Nah, waktu kalian pelakor itu ada seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri, dia tuh memberikan segala yang dia punya, bahkan dia bilang ya, walaupun ini nggak tahu benar atau nggak, dia bakal meninggalkan istrinya, keluarganya, dan akan membuang hidupan lamanya demi bisa bersama kalian gitu. Sang pelakor ini ya. Nah, dengan mendapatkan janji manis pada berdebah buaya ini, nah, pelakor ini ngerasa di atas angin. Dia ngerasa bahwa yang salah tuh bukan saya. Karena apa? Segitu pengennya si cowok ini, sang laki-laki ini meninggalkan dunia lamanya, mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya demi apa? Demi bisa bersama saya yang katanya pelakor. Itu berarti apa? Value saya atau nilai saya sebagai pelakor itu lebih tinggi daripada istrinya. Kalau nilai istrinya lebih tinggi, nggak mungkin dia mau merelakan seluruh kehidupan pernikahannya demi apa? Demi bersama saya. Nah, itu kenapa pelakor itu bisa membentak dan lebih galak daripada sang istri sah sendiri. Nah, bener atau enggak? Ya bener. Itu biasanya pelakor kan kayak gitu ya. Nah, tapi kesalahannya ada di mana nih? Apakah kesalahannya ada di pelakornya atau kesalahannya ada di sang suaminya gitu? Kalau menurut Let's Go sih, ya kesalahan ada di semua orang. Kesalahan hanya milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, menurut kalian gimana nih? Wajar nggak sih kalau pelakor ini lebih galak daripada sang istri sah? Mungkin tadinya dia pengen mundur, tapi setelah dikasih penjelasan sama si cowok, aku pengen mengakhiri semuanya sama istri aku. Aku pengen duniaku tuh cuman kamu. Nah, akhirnya dia ngerasa dia bener gitu. Kayaknya aku harus menyelamatkan si cowok ini daripada istrinya yang berdebah itu di rumah nggak pernah ngasih dia jatah. Nah, bisa jadi pelakor mulai berpikiran seperti itu. Nah, lanjut dulu kasusnya kayak gimana? Mbak Elisha ini bilang bahwa kakaknya ini hampir aja mengakhiri hidupnya gitu. Semangatnya dia udah hilang, batinnya terguncang gitu. Dia hanya bisa menangis setiap hari. Kami keluarga menguatkan dia dengan segala cara, tapi di sisi saya sadar bahwa mental tiap orang ini beda-beda gitu. Mental kakaknya Felicia ini udah kena mental banget. Bayangin aja dia diselingkuhin, suaminya nggak pulang-pulang dan jarang digoyang gitu.
Bahkan wanita selingkuhnya nggak henti-hentinya memberikan pesan-pesan di WhatsApp yang sangat menyudutkan si kakaknya ini. Bahkan waktu anaknya sakit, anaknya kan masih umur setahun ya, dia sakit, itu papanya lagi sama selingkuhannya. Dan Mbak Alicia ini yang selalu mendampingi kakaknya melewati hal-hal sulit gitu, agar tetap baik-baik aja, kasih support dan lain-lain. Nah, ini kebetulan ada foto-fotonya. Di sini kita lihat, oh ini kakaknya masuk rumah sakit dan anaknya juga masuk rumah sakit, semuanya masuk rumah sakit. Nggak apa-apa, Mbak Felicia sekarang baru masuk rumah sakit, tapi sang pelakor akan masuk neraka. Lah, nggak apa-apa, nanti dibayar lunas sama Tuhan. Lanjut, singkat cerita, ternyata nggak cuma sampai itu aja. Nah, si pelakor ini sekarang udah mulai publish, udah mulai berani main gila dia. Udah ngerasa bahwa aku yang akan menjadi istri sahnya, gitu. Istri sahnya akan kubuang jauh-jauh ke laut. Jadi udah mulai publish kemesraan yang dia dapetin sama si Kenny ini. Sampai detik ini nggak ada kata maaf dari mulut dia, hanya keluar hinaan dan cacian. Bahkan kakak saya itu disuruh ke psikiater di bulan Mei 2023, tepatnya sebelum mendaftarkan ke pengadilan. Mereka jalan bersama liburan ke Bali. Wah, kembali ke Nusa Penida ini kayaknya nih. Wah, lagunya kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap. Wah, ini mendaskan ya bahwa walaupun aku bukan istri pertamamu, ya, tapi aku akan menjadi istri keduamu yang akan diceraikan karena kamu punya istri ketiga. Kata juga ya. Oh, ini yang namanya Kenny. Tapi perlakuan Kenny ini, kita bisa lihat dari perlakuan si Kenny ini aja. Dari dia liburan ke Bali, megang tangan di mobil, terus jalan-jalan, kasih bunga, dan kasih romantis. Ini kan kelihatan banget bahwa si Kenny ini kayak ya, seperti memberikan keromantisan terhadap si J ini gitu. Makanya wanita mana nggak kelepek-kelepek gitu. Ya urusan istri sahnya ya urusan istri sahnya. Urusan saya dengan si Kenny adalah bahagia gitu, mungkin di otaknya sang pelakor ya. Wow, ini yang cewek ya. Oh, cakep juga. Seri. Yang cowok ya tajir juga kayaknya. Namun di sini pernyataannya bahwa Alicia bilang, saya sadar perselingkuhan itu atas kesalahan dua belah pihak. Kami udah melaporkan ini kepada atasan yang bersangkutan. Pihak laki-laki udah mendapatkan punishment dari perusahaannya. Memang sampai detik ini dari pihak laki-laki tidak berani memposting hubungan gelap. Tapi Shane Andy namanya yang si J ya. Shane Andy siapa? Shanida gitu. Gimana? Shanida mungkin karena beracun. Shanida dia mematikan hubungan percintaan lah gitu mungkin. Alias Nunung Supriyatin. Wow, namanya bagus. Nama Indonesia sekali ya, Nunung Supriyatin, nama asli. Sangat butuh pengakuan dan selalu memposting kemesraan mereka dan ingin diakui hubungan gelapnya. Nah, di sini kita lihat juga bahwa Nunung ini membuat VT TikTok gitu ya. Jadi dia ngerasa disuruh saingan. Aku punya penghasilan sendiri aja dia kalah. Yeah. Oh, jadi si Nunung ini ngerasa dia lebih hebat. Nah, Anes udah bilang, pelakor ini ngerasa lebih bervalue. Kenapa? Karena dia diajak jalan-jalan. Dia butuhnya jalan-jalan ke Singapura. Terus dia ngerasa mungkin curhatan dari sang suami ya. Curhatan dari sang suami. Aduh, aku stres banget nih, istri aku di rumah dia ngurus anak doang, tapi nggak ngurusin aku. Dia nggak kerja gitu, dia nggak punya penghasilan. Nah, si Nunung ini, aku udah cantik mas, aku juga bisa ngurusin mas, aku juga punya salon sendiri gitu, aku punya penghasilan sendiri, aku kan lebih bervalue daripada dia. Mungkin itu yang dipikirnya si pelakor ini gitu. The end of the story, tweet ini dia didedikasikan untuk wanita di luar sana yang kadang mengalami hal yang sama, yang dipaksa bungkam karena keadaan dan tidak mendapat keadilan karena malu mungkin sebelumnya post foto-foto bahagia, ternyata lakinya selingkuh gitu. Jadi dia harus menjaga mental gitu. Aku berdiri dan menjadi garda terdepan untuk keluargaku sendiri. Dan untuk kamu siapapun yang sedang berada di posisi yang sama, percayalah kamu nggak sendirian di dunia ini. Bener. Jadi bagus banget sih adiknya ini, dia berani men-share ke sosial media setelah memberi dukungan ke kakaknya dulu. Mungkin udah curhat sama kakaknya, gimana nih kak, aku akan bantu kakak untuk share ini supaya kita dapat keadilan gitu. Keadilannya adalah kalau kakak cerai, ya si cowok ini dapat punishment dan kakak bisa melanjutkan hidup kakak dan keponakanku juga bisa berjalan dengan baik gitu. Badai masih berlalu dengan perlahan, kebenaran nggak perlu disembunyikan, keadilan akan selalu datang. Jangan menyimpan rasa sakitmu sendirian, silahkan bercerita agar apa yang kamu pikirkan
bisa tersampaikan. Nah, bagi ibu-ibu, adik-adik yang mau cerita, boleh juga cerita ke Let's Go. Sekarang Let's Go akan memberikan, membuat video tentang curhatan. Bagi orang kalian yang mau cerita-cerita, nih, komen aja di Let's Go. Let's Go, kalau menarik, Let's Go bakal chat kalian untuk menanyakan kronologi lebih jelasnya. Keren banget, Mbak Elisha ini tweetnya bagus banget, menceritakannya bagus banget. Dan untuk kakaknya semoga mendapatkan support, udah pasti dapat support dari Let's Go, dapat support dari teman-teman yang udah pernah baca tweet ini ya, dan juga dapat doa dari kami semua gitu. Walaupun kita nggak bisa membantu secara real, karena kita juga pasti akan mendoakan kebaikan untuk kakaknya Mbak Elisha ini. Jadi menurut kalian gimana? Itu dia tentang cerita hari ini. Kesimpulannya adalah memang pelakor itu berdebah bangsat. Tapi suaminya menurut Let's Go yang lebih berdebah. Kenapa? Karena pelakor tidak akan mempunyai kepedean seperti itu, nggak tahu malu seperti itu kalau nggak di backing sama si suaminya. Bayangin ya, pelakornya udah ketahuan selingkuh, terus dia pasti cerita ya, "Mas, kok nggak cerita sama aku kalau Mas udah punya istri, Mas?" Ya memang, apa yang aku harus bilang? Aku udah nggak nganggap dia istri. Iya tuh, buktinya aku nggak bilang itu apa? Itu tandanya saya udah nggak menganggap ada wanita di rumah saya itu sebagai istri atau sebagai ibu dari anak saya. Yang saya anggap adalah kamu yang sebagai calon istri aku. Maksud seperti itu, Mas. Oh, kalau gitu memang bener ya. Aku adalah dunia Mas. Ya, berdebah yang suami ini, yang cowok ini ya. Nah, itu dia. Thank you banget yang udah nonton. Colong komen-komen apa kalian pernah diselingkuhi apa enggak gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalian suka nggak dengan Let's Go yang ceritain tentang perselingkuhan? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip Memiliki